Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Hari itu, Rania kembali pulang dari sekolah dengan wajah yang tidak seperti biasanya. Dia tidak berbicara dengan ibunya, bahkan seolah menghindari kontak mata. Namun, ibu yang sudah terbiasa dengan perubahan sikap anaknya itu hanya diam, mencoba tidak menanggapi perasaan Rania yang sepertinya sedang kesal. Setelah beberapa saat, Rania akhirnya berbicara dengan nada tinggi. "Ibu, aku ingin beli ponsel terbaru. Semua teman-temanku sudah punya. Kenapa aku nggak bisa? Aku nggak mau lagi pakai ponsel jadul kayak gini." Suaranya meninggi, penuh dengan kekecewaan dan kemarahan yang sudah menumpuk. Ibu yang mendengarnya hanya bisa menghela napas. Ia tahu Rania ingin ponsel baru, namun uang yang ada di rumah hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Ditambah uang yang sudah digunakan untuk kegiatan sekolah beberapa hari lalu. "Ran, ibu nggak bisa beli ponsel itu sekarang. Uang yang kemarin dipakai untuk kegiatan sekolahmu udah habis. Kita memang nggak punya uang sebanyak itu." Rania langsung menggeram, wajahnya memerah karena marah. "Jangan alasan terus, ibu. Kalau nggak ada uang, jangan jadi ibu. Semua teman-teman aku bisa beli apa aja. Sedangkan aku cuma bisa ngeluh. Kenapa sih hidup kita nggak pernah adil?" Ibu terdiam, dia ingin menjelaskan, tapi dia tahu kata-kata apapun tidak akan bisa membuat Rania mengerti. Hatinya terasa sakit, namun ia tidak bisa berkata apa-apa. "Ran, ibu sudah berusaha, ibu ingin memberikan yang terbaik untukmu, tapi kadang kita harus bersabar." "Udah, aku gak mau dengar alasan ibu lagi," teriak Rania, lalu berlari keluar rumah. Dalam hatinya, Rania merasa seolah ia tidak pernah dihargai, seperti sebuah kegagalan yang terpendam. Semua orang di sekitarnya memiliki segalanya, sedangkan ia harus selalu hidup dalam kekurangan. Ia berlari, semakin menjauh dari rumah, tak peduli dengan hujan yang mulai turun dengan deras. Malam semakin larut, namun amarahnya membuat Rania tidak peduli dengan cuaca atau apapun. Hujan deras mengguyur tubuhnya yang berlari tanpa tujuan, membasahi pakaian dan rambutnya. Semua yang ada dalam pikirannya adalah bagaimana cara untuk melarikan diri dari kenyataan, dari kehidupan yang terasa selalu kurang. Hujan semakin deras, namun ia tidak peduli. Ketika akhirnya Rania menyeberang jalan, sebuah mobil datang dengan kecepatan tinggi dan tidak dapat menghindarinya. Suara benturan keras terdengar saat mobil itu menabrak Rania, membuat tubuhnya terlempar ke tanah. Seketika itu juga, keramaian terjadi. Orang-orang yang ada di sekitaran tempat kejadian segera berlari menuju Rania yang tergeletak tak bergerak. Beberapa menit kemudian, ambulans datang dan membawa Rania ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Ibu yang sedang duduk di ruang tamu tiba-tiba mendengar telepon berdering. Dengan cepat, ia mengangkatnya, mendengarkan suara di seberang yang memberi kabar bahwa anaknya kecelakaan. Jantung ibu berdegup kencang. Tubuhnya terasa lemas, ia segera berlari ke rumah sakit, berdoa dalam hati, berharap anaknya baik-baik saja. Sesampainya di rumah sakit, ibu langsung dihampiri oleh dokter. "Anak Anda mengalami kecelakaan parah. Dia membutuhkan transplantasi ginjal segera. Kami sedang mencari pendonor yang cocok," ujar dokter dengan wajah serius. Ibu terkejut, tapi hatinya terasa hancur. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Tanpa ragu, ibu mengatakan kepada dokter, "Saya siap menjadi pendonor ginjal untuk anak saya, asalkan anak saya bisa selamat." Dokter terkejut, tapi kemudian mengangguk. "Kami akan melakukan tes kecocokan terlebih dahulu. Terima kasih sudah bersedia." Setelah menjalani serangkaian tes, ibu dinyatakan cocok menjadi pendonor ginjal untuk Rania. Meski tubuhnya lemah, ibu merasa tidak ada yang lebih penting selain keselamatan anaknya. Selama proses operasi, ibu terus berdoa agar Rania bisa selamat dan kembali pulih. Setelah beberapa hari di rumah sakit, Rania akhirnya mulai pulih. Meski lemah, ia bisa merasakan kehangatan tangan ibunya yang selalu ada di sampingnya. Rania terbangun dari tidur panjangnya dan melihat ibunya duduk di samping tempat tidur. Wajah ibu tampak kelelahan, namun tersenyum. Rania merasa bingung, bahkan sedikit takut. Ia ingat kejadian itu, kecelakaan yang mengubah segalanya. "Ibu, ibu, gimana?" Suara Rania terdengar lemah, penuh keheranan. Ibu tersenyum, meski ada tanda-tanda kelelahan di wajahnya. "Ibu baik-baik saja, Ran. Kamu yang perlu banyak istirahat. Ibu sudah mendonorkan ginjal untuk kamu agar kamu bisa sehat lagi." Rania terdiam, tak tahu harus berkata apa. Hatinya terasa sesak. Ia baru menyadari, selama ini semua yang ibunya lakukan untuknya adalah pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Dia merasa sangat kecil, sangat bodoh,
Semua amarah dan keluhan yang ia lontarkan terasa begitu tidak berarti sekarang. Maafkan aku, Bu. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Aku nggak pernah ngerti selama ini. Suara Rania berhenti di tenggorokan, tak mampu melanjutkan kata-kata. Ia menundukkan kepala, merasakan penyesalan yang begitu dalam. Ibu memegang tangan Rania dengan lembut. Tidak apa-apa, Ran. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Ibu tahu mungkin tidak mudah untukmu memahami semua ini. Tapi percayalah, ibu selalu ada untukmu. Rania menatap ibunya. Matanya yang biasanya penuh dengan kebencian, kini dipenuhi dengan rasa penyesalan yang tak terungkapkan. Ia tahu kini saatnya untuk berubah. Kelanjutan ceritanya ada di next video ya. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.